Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to Joy Sharif Channel. So, untuk segmen bikin takut saya nih kali, saya try untuk kasih cerita kamu time saya kerja di Singapore as a cleaner. Oke, terus direct cerita. Masa saya kerja di Singapore as a cleaner, saya bekerja di satu kondominium besar dan saya kerja di blok 3. Untuk beberapa hari macam itu tidak apa-apa masalah, tapi ada satu hari itu saya tidak pergi turun lunch. Saya stay di tingkat blok atas, tingkat 15 kalau tidak silap saya. So bila saya tengah mop, habis mop, saya pergi staircase, kasih kilat tuh handrail di staircase exit sana, itu handrail untuk turun tangga. So apa saya buat, saya spray, saya lap. Sorry adik, saya main Mobile Legend. Jadi masa tengah kasih bersih-bersih itu handrail, saya tengah dengar lagu handsfree. Saya tengah dengar lagu full blast time tuh, kiri kanan. So masa tengah dengar lagu, saya boleh rasa itu troli saya macam berbunyi, macam ada orang kasih kering itu mop saya. Bunyi tuh, jak macam gitu dia kasih kering. So saya naik ke atas balik, sesuai tingkat bawah sikit, tingkat bawah, and then saya naik ke atas balik, saya tengok melalui itu tingkap cermin yang ada di pintu exit tuh, saya tengok saya punya mop masih di dalam baldi lah, tidak ada kena kasih kering. So saya ingat, okay, mungkin lagu tuh, mungkin saya andaikan macam tuh. So saya buat balik kerja, saya sambung balik, saya kasih lap to handrail. So masa saya tengah kasih lap to handrail semua, saya masih dengar lagu di time tuh, dan apa yang saya dengar lepas tu adalah sangat jelas lah. Saya dengar bunyi itu spray kosong. Kalau macam spray yang untuk spray handrail tu kan, kalau yang saya pegang time tu masih penuh lagi, tapi yang saya dengar ni kosong. Dia bunyi betul-betul di sebelah kanan saya. Macam mana saya tahu dia bunyi? Sebab biarpun saya pakai handsfree, saya pakai phone ni untuk dengar lagu kuat full blast, saya boleh dengar bunyi tak 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 macam tu. So saya terus tengok pandang kanan saya. Memang saya takut time tu, memang meremang gila lah time tu, takut. Terus saya naik atas, saya paksa diri saya, sudah tidak boleh lah ni, turunlah, baliklah macam tu. So saya naik atas lah, pergi tingkat atas untuk pergi ambil troli saya tu. So masa saya on the way mau naik atas tu, adik saya datang, mau tengok dah, sini kau, sini bah. Saya tengah buat video bikin takut. Janganlah kalau kau tidak pakai. Senyap sedikit baru mau cerita sekarang. Okay. So tengok sampai mana sudah saya. Nah kan bingung, astaga. Oke, lepas tu saya mau pergi on the way, mau pergi ambil troli saya di atas. Saya sudah naik. Tiba-tiba saya dengar bunyi itu staircase pintu atas tu, bunyi kena buka, macam kuat-kuat kena buka. Lepas tu kena tolak troli saya pergi luar, macam itu, macam gitulah tayar troli. Saya terkejut, saya terdiam sekejap. Alamak, bang, siapa itu yang tolak tuh? Saya bilang, mungkin saya punya supervisor tolak, mungkin dia marah saya tidak pulang. So saya rasa bukan saya. Saya rasakan, matilah saya nih, matilah karena marah nih. So sampai saya naik atas tuh kan, saya cakap, sorry saya nggak balik, saya punya troli itu. Saya cakap, sorry ya, saya simpan troli saya sana. Saya cakap sampai saya naik atas. Memang betul troli saya sudah half itu pintu staircase, memang betul-betul karena tolak. So saya memang, mana lah, saya pikir orang sudah bah. So saya cakap lah, sorry sambil saya tolak troli saya tuh, pergi dalam lah balik. Saya cakap sorry. Sambil saya cakap sorry, saya tengok keliling saya langsung tidak ada siapa-siapa. So saya macam okay. Terus saya rasa kembang lah, time itu saya rasa macam meremang betul lah, takut. Saya tengok kiri kanan kan tidak ada tempat untuk dong bersembunyi. Kalau saya tengok tuh lift time itu kan bukan tingkat 16 ataupun bukan tingkat 16, bukan tingkat 15. Saya tengok pada silap nomor lagi. So tidak ada orang keluar dari itu lift, dia masih tingkat 1.
So dalam keadaan yang saya rasa tiba-tiba meremang, saya terus tekan lift lah untuk turun. Saya bilang udah boleh jadi nih kali ini. Sudah kena tulak-tulak troli nih. So sambil tunggu tuh troli, sambil tunggu tuh lift troli buat apa? Sambil tunggu tuh lift naik, saya sedia punya troli ini untuk masuk. Pakai yang betul-betul depan itu lift lah untuk tolak masuk nanti. Tunggu. Saya dapat dengar itu pintu exit betul-betul di belakang saya time tuh. Biarpun saya pakai hands free time tuh. Time tuh ya saya pakai hands free kanan sudah, yang kiri saya buka. Saya ingat supervisor saya ada ataupun ada orang lain tolak troli saya. So time itu saya pakai kanan. Bila saya tengah pakai, saya ingat saya masih pakai hands free time tuh, masih dengar lagu. Saya dapat rasa itu pintu belakang saya macam kena buka, macam berbuka lah. Dapat rasa itu pintu berbuka dan saya pusing belakang saja. Memang itu pintu tidak kena buka. Saya dapat rasa ada angin saja, macam itu pintu kena buka macam ini saja. Saya rasa ada angin, betul-betul kena saya. Dan saya betul-betul rasa takut time itu. Biarpun saya rasa takut, orang bilang saya masih lagi yang masih relax lagi, masih saya pegang troli saya untuk tolak. Saya tunggu, ting tuh lift terbuka. 2 saat bunyi dulu, ting 1 2 baru dia buka, jam buka. Bila dia buka tuh kan, saya tolak tuh troli saya pi dalam. Memang tidak orang lah. Saya tolak troli saya pi dalam, sudah packing dalam, sudah ngam-ngam. Dia ada sedikit lagi ruang untuk saya masuk lah. Masuk saya mungkin saya boleh kiri atau saya kanan, macam gitulah ceritanya. Tapi saya tidak, saya terus pergi depan. Bila saya terus ngam masuk depan, satu kali lagi saya dengar tuh pintu exit terbuka. Tapi ini kali saya dengar macam terasa macam ada buka. Saya terus pusing saja. Saya tengok saya tuh pintu exit, saya terus pusing membelakang. Saya berdepan sudah sama tuh pintu exit. Itu pintu lift tinggal mau tutup lagi. Dan saya punya troli di belakang. Saya rasa itu angin bukan dari lift toh, dari itu arah sana pergi limpas saya. Lain lah kalau yang first time kau terasa ada angin, a draft of angin limpas kopi masuk lift. Saya terkejut macam ni. Saya boleh rasa rambut saya macam ni terkena angin. Bukan itu saja tau. Saya punya hands free yang sebelah kanan saya tercabut dari saya punya handphone. Dia tengah pakai, dia tercabut, and then itu handsfree tersangkut di bahu saya. Dia sangkut macam ni. Itu handsfree dengan handphone saya di paket saya kan, tercabut sampai itu handphone saya berbunyi macam lagu dia termain sekejap lah. Terus terpause kan, macam itulah. Saya punya handsfree menyangkut di sini. So kalau kamu pikirlah balikan. Kalau saya terlanggar pakai tangan saya sekalipun, itu handsfree sepatutnya terjatuh macam tu ataupun tergantung dari handphone. Dia tidak akan tercabut habis. Ini umpama ada orang di belakang saya tarik itu earphone saya sampai dia sangkut sini, macam dia tarik begini pergi belakang. So itu andaian saya memang time tu saya tidak pandang belakang lagi. Saya ambil earphone saya tu, saya terus simpan di paket. Yes, cicak, yes. Saya simpan saya di paket, terus saya tekan close. Dia tutup. Saya tidak tahu saya mau buat apa. Dia tutup saya terus saya sepanjang dari tingkat 15 turun tingkat 1 punya meremang dulu saya. Ibarat macam ada benda di belakang yang tengah menunggu saya toleh saya ni. Sampai saya tingkat 1, saya terus packing saya punya troli, and then saya balik office. Siap, this is the end. Yang itu tidak mau sudah cerita yang itu, cukup itu saja. Tengok saya punya masih meremang ya, sebab mungkin kamu tidak nampak. Adakah kamu nampak? Tidak kali. Kalau ingat balik itu takut, memang takut. Kita tidak tahu apa, mungkin ada banyak kemungkinan dah, tapi perasaan tuh yang kita rasa. Oke, second ya, sudah saya kerja di blok. Saya dapatlah kerja di Kondoto juga, tapi di bagian manajemen.
So kerja manajemen ini shock sedikit saya rasa, sebab tingkatnya tidak banyak. Tinggal satu mau kasih bersih manajemen, shock apa tempatnya. So masa kasih bersih itu saya biasalah sekali saya kasih bersih toilet, itu toilet, 4 toilet. So ada satu masa tuh sambil mau tunggu itu lunch hour untuk balik ke office, saya punya toilet sudah bersih, kerja saya sudah selesai apa semua, tinggal mau tunggu lunch hour saja. So saya entahlah pas saya punya angin time itu saya mau cuci rambut saya ada towel kecil, saya ada shampoo, saya cuci rambut saya cuci. Sebab sana tandas itu besar, udah macam ada 8 tandas, 3 bilik air untuk mandi, apa ada bilik sauna dalam satu kali toilet tuh. Aku bayangkan besar, ada cermin panjang macam tuh. So saya bilang memang tidaklah orang di toilet time tuh, sebab jarang kan kondo, mana ada orang pisah, kecuali ada orang bilang ada orang keramaian ke orang gym ke apakah ajang gitulah, orang guna itu ada function. Yes, that is the word I'm looking for. So masa ada orang apa, masa saya tengah cuci rambut saya, sudah habis cuci rambut saya duduklah di sauna. Saya duduk di satu kursi. So kursi itu macam ni, kursi kayu tuh. Dan kalau saya tengok depan saya nampak tuh cermin. Dan sini ada bilik air ya. Terus ada dinding pemisah itu tandas. So ini adalah ruang pintu, macam ruangan untuk orang pergi tandas dengan bilik air dan sauna. So ini sauna nih, betul-betul pintu ada di sebelah sebelah kiri inilah. Saya tengah duduk macam ni, memang sebelah kiri saya lah. Terus pintu. So my style lah kan, kasih kering rambut saya, terus pusing rakam gini, saya kasih kering pakai towel dan saya buat pinjam balik. Tengok muka saya, ini saya buat kedua kali. Lepas saya tengok balik nih, oke, mau kering sudah sedikit nih. So saya buat yang ketiga kali ini saya kasih lama-lama, saya kecok gini kusuk lah. Orang-orang biasa nih kasih kering berhabis, kusuk. Terus saya buat begini. Ternyata kajut saya. Tidak ada muka saya. Bukan pasal tidak muka saya. Saya tidak nampak tuh cermin sudah. Itu pintu sauna terbuka. Dia tutup saya punya cermin. So saya ingat time itu ada orang. Betul-betul saya ingat ada orang. Saya cakap, sorry. Saya cakap, sorry. Saya cakap sorry, saya bilang. Sampai saya tengok tuh sauna, saya tengok kosong, tidak siapa pun guna itu sauna, which is tidak panas pun. Itu saya tidak berapa lagi, sebelum berapa takut, saya terus tutup tuh bilik sauna kan. Saya pergi tengok di tandas, mau tahu ada orang buka, terus tu tidak jadi, nampak saya tengok menggosok-gosok sana, menggosok-gosok rambut. Terus saya tengok tandas, tidak langsung. Terus saya pergi keluar saja tu kan, ada hallway lah, ada koridor memanjang. Tidak orang. Saya cakap takkan orang laju betul jalan kalau buka pintu kan. Terus saya berpikir balik, sepanjang di koridor tu saya tengok macam ni, tidak orang. Tapi kalau itu pintu sauna kena buka, mesti ada guna kad, dan mesti ada itu satu lagi, kena ada guna kad. Kedua, bila kau buka itu pintu sauna, kena ada bunyi tit, dan macam tu. Mustahil selama saya gosok-gosok saya tidak dengar tu bunyi tit. Gila itu, terlampau juga pakak saya tu. So bila saya tengah pikir tu, sorry my language. So saya pun yang macam gila apa ini. Oke, saya try lagi tengok satu kalimat tu, saya tengok dalam ada kali orang duduk sana apa kali ya. Saya try masuk tandas kan, saya cakap hello, excuse me, saya cakap. Tapi masa saya masuk tu kan, saya macam belum sampai saya bilik sauna, saya tengok tu cermin dulu, macam saya terasa, saya tengok tu cermin lah, tu cermin kan dapat tengok itu pintu bilik sauna. Saya buka ya tu pintu tandas, saya terus bilang hello, excuse me, saya cakap macam tu. Terus saya tengok tu pintu sauna dari tu cermin, saya nampak terbuka pelan-pelan. Terus saya macam saya tengok macam ni dia buka kan. Terus saya rasa seram. Saya rasa seram sangat.
Saya tengok tuh pintu kan, terus saya cakap, oke, tidak boleh jadi nih, turun. So saya turun pergi balik office ya. Terus terang saya tidak akan kekal lama sana untuk tunggu. Hello, saya bilang, nice to meet you. No, saya terus turun bawah. Saya paling awal time tuh turun time lunch hour. Dan saya sangat takut time tuh. Saya tidak kasih tau orang saya rasa. Tapi saya ada cerita di Facebook. Saya tulis di Facebook time tuh. Dan saya tidak tahu siapa yang ada. Saya tidak tahu siapa yang komen time tuh. Dia cakap bahwa jagalah kok ada kali sana-sana. Memang saya takut time tuh. Tapi tidak tahu apa yang jadi pada masa itu. Saya tetap kerja di sana juga. Saya tetap jaga itu management office. Saya tetap last kali saya tetap urus itu toilet juga. Tapi saya tidak akan lagi macam kekal di sana toilet untuk tunggu lunch hour. Saya kasih bersih. Lepas kasih bersih saya terus pergi tempat lain untuk kasih bersih sambil tunggu lunch hour. Sampailah ada pengganti saya dan saya ajar dia di sana semua tuh, dan saya tidak tahu lah apa yang jadi lepas dia. Itu second cerita dia. So saya ada satu cerita nih, tapi ini bukan pasal saya lah, ini pasal kakak saya. Kami hari itu ada bawa WhatsApp. Cerita ini sudah pernah cerita sama saya masa saya stay sama dia juga, tapi saya samar-samar. Bukan berapa terkena saya kan, saya tidak berapa ingat lah. So masa kami cerita di WhatsApp, dia cerita balik, tapi gak ada gangguan itu bunyi WhatsApp lah, video call, dan tidak berapa jelas. So saya ingat apa yang saya cerita lah. So kalau kakak saya dampak nih, hi sis, kalau ada silap tolong tunjukkan aja, itu barulah. So sis ini dia belajar, sis ini dia cikgu di Labuan, satu sekolah di Labuan. So nggak tahu apa dia punya program dia time tuh, dia sama kawan dia satu kereta pergi satu tempat. So dalam perjalanan tuh kakak saya macam tidur lah, dia kasih ending dia punya tempat duduk di tengah tidur. Kawan dia yang driving. So sepanjang perjalanan tuh tiba-tiba kawan dia break. So masa tu macam kakak saya macam mamai dia macam gitu, kawan dia break dan dia bangun lah. Kenapa kau break? Dia bilang. Terus hah? Bang. Terus masa dia cakap gitu kan tuh kereta macam kawan dia start jalan balik lah. Tidak traffic light, tidak apa-apa, dia berhenti bah. Terus masa dia jalan dan sambung jalan tuh, kenapa kau berhenti? Kau tadi nampak tuh tadi? Dia bilang. Nampak apa? Dia bilang. Kau tadi nampak tadi ada perempuan limpas. Oh, atau begitu lah dia cakap, ataupun kenapa macam dia cakap, oh silap, alamak silap lah cerita kau, sorry rewind back. Okay. Kakak saya punya cerita ni, dia dalam perjalanan ke satu tempat dengan dia punya kawan, tapi dia tengah tidur di sebelah lah, mamai time tu. So masa dia tengah tidur tu, kawan dia berhenti, terus kawan dia bercakap, ilalah putih juga, dia bilang gitu. So kakak saya terbangun, dia bilang apa yang kenapa kau berhenti, dia bilang kenapa kau terberhenti, itu betul. Terus dia kawan dia jalan, I hope you all understand ini, dia jalan, lepas tu dia cakap kau nampak tu tadi, dia bilang apa tu perempuan pakai baju putih, dia cakap pakai baju kurung putih. Dia bilang macam kakak saya blur kan. Dia cakap mana ada, dia bilang ada tadi dia limpas, dia cakap muka dia pucat juga, dia cakap begitu. Itu kawan dia cakap gitu. Terus kakak saya bilang mana ada, dia bilang mana ada orang limpas. Tempo berhenti tu, ada limpas. Sorry itu kacau. Dia bilang mana ada, dia bilang dia limpas pakai baju kurung putih, muka dia pucat, dia bilang. Dia cakap ingat itulah kakak saya punya cerita ni. So gila seram. sorry. So masa dia jalan tuh, kotok kawan dia ndak berapa pos hati yang kakak saya cakap dia ndak nampak. Dia U-turn balik itu jalan. Sini seperti iya dong, tidak dong. Terus itu jalan blukar nih. Sebab kalau ada orang jalan pun saya rasakan mungkin dong beli nampak di mana tuh orang sudah baju putih gitu. Oke, yang itu saya ndak tahu, tapi dia cakap masa tengah hari ke petang ke aku pun ndak tahu apa, tapi memang jalan tuh sunyi lah. Ceritanya, itu cerita kakak saya. Okay. Apa lagi saya mau cerita? Next cerita nanti akan datang ialah yang saya bekerja di satu tempat dan saya stay di satu apartemen dengan semua member saya. Dan masa saya kerja, berdenyum antara bunyi guru kali itu. So yang saya ingat nih,
dan saya akan cerita nanti next vlog. So hopefully you all tekan to bell supaya kamu dapat noti dari saya. Mudah-mudahan tidak berapa ada gangguan. Tapi bila kau sudah stay Sabtu Ahad time tuh di rumah tuh, terasa itu macam bukan alone lah. Kau tidak seorang. Sebab saya pernah ingat kawan-kawan saya semua belum pulang dong overtime. Saya pulang, saya balik saja, saya terus mandi apa semua. Masa tengah mandi tuh, saya dengar macam ada orang di luar. Macam saya ingat kawan saya sudah pulang. Bunyi cicak lagi. Macam orang macam bising-bising, macam kata kerusi apa semua di apartemen tuh. Sampai satu perasaan saya dengar bunyi pintu bilik air saya kena main-main nih macam itu. Terus bilang, wah jangan kacau lah. Saya cakap sama orang betul-betul. Saya cakap sama biasa, jangan kacau lah orang mandi ya, gitu kan. Sudah siap mandi kan, saya boleh tergelak-gelak lagi. Saya bilang, kamu nikah. Terus saya tengok macam ni kan, you know what? Tidak orang. So yang itu baru bias-bias itu. Saya akan cerita kamu di vlog akan datang. Tidak boleh lama-lama, nanti kamu tak tidur saya. Oke, selamat menyambut bulan Ramadan dan sekarang saya tengah menunggu sahur. Selamat bersahur saya. Next vlog Oke, kamu semua kalau boleh tolong support saya punya channel. All my family, all my friends, all my new friends, apa semua. Jangan sia-sia satu orang, support orang yang lain. Be kind, be positive, and feel the love. Kamu udah sangka-sangka kamu support dia, maybe dia minta bantuan ya. Untuk orang lain yang tidak tahu macam mana mau subscribe dengan cara betul, kamu tengok dulu dia punya video nih. Tengok video dia, kasih habis kalau boleh. Kasih habis satu video, jangan skip. Biar kasih tunggu habis. Tengoklah apa dia. Kalau kamu tengok di tempatnya, lepas itu kamu tengok balik. Supaya kamu tahu apa mau komen. Komen tidak semestinya yang buruk tahu. Komen mesti yang membela. Mesti support orang. Ingat support. Kalau kamu kasih down tuh orang, kata anda tahu apa dosa dia, kasih anda. Kasih down dah. So lepas kamu sudah tengok tanpa skrip itu video sudah habis tuh video, tidak perlu kamu autoplay, nanti tambahin lagi video lain. Sudah habis video dia, baru kamu rasa cara editing dia macam mana, cara dia kasih tunjuk dia punya video yang dia buatnya macam mana. Kalau kamu rasa oke, kamu like, tolong like. Lepas like, kamu jangan tidak subscribe, terus subscribe. Subscribe. Sebelah itu button dia. Sudah kamu like, subscribe, kalau ada keluar itu bell, kamu tekan nanti bell. Atau ada lagi lepas tuh dia akan meningkat lagi dia punya kepandaian. Kita tidak tahu. Lepas itu ada yang benda yang kamu menarik nanti minat kamu next konten dia, kita tidak tahu. So apa kamu buat? Sudah like, kamu subscribe, kamu tekan itu bell. Lepas itu kamu pilih bahagian komen dan kamu komen cool editing, ataupun kamu komen awesome content, kamu komen love, atau kamu komen support. Kamu ambil tag saya kah support, saya biasa tekan support, saya biasa tulis support. Saya bisa support orang-orang yang coba. Kamu ingat senang kayak ini, tidak berapa senang ini. Kasihan orang yang sudah cantik-cantik dia punya thumbnail, lasas karena dislike tuh. Cantik-cantik konten dia, lasas karena dislike. Aku tidak berapa minat kalau orang dislike. Kamu kalau kamu dislike boleh, tapi kamu terus komen di bawah. Sorry ya, saya dislike sebab, kasih tahu kenapa kamu dislike. Sorry ya, saya dislike sebab kamu lelaki kah? Sorry saya dislike sebab kamu perempuan kah? Sorry saya dislike sebab saya tahu lagi. Saya tahu apa maksud like atau dislike. Kasih tahu kenapa kamu dislike. Kalau kamu dislike suka-suka saja. Macam saya mau buat satu apps kan, boleh nampak siapa dislike. Boleh tahu siapa dislike. Lepas tu boleh kamu pilih mau unsubscribe atau subscribe dia. Itu dia. Tidaklah mau jahat. You see, be kind, be positive, feel the love. Baru feel the love. Okay, so bikin takut kan cerita saya. Jangan lupa like, subscribe, comment. Ingat, jangan skip video saya. Tolonglah. Apalagi kamu punya time di PKP ini, janganlah skip video. Mau cepat,
tarik nafas, exercise. Pandai jalan juga tuh video tuh ndak ya skip. Be kind, be positive, and feel good. Tidak boleh sebab harus bisa bilang enjoy. Assalamualaikum. Butuh apa sekian lampu? Tekan lampu and the